Oh, di aku Oke, bisa. sudah terrecord berarti kalau sekarang? Oke. Sip, alhamdulillah. Jadi gimana? Sudah bisa dimulai? Kakak-kakak dan mbak-mbak serta Iya, teteh-teteh? boleh. Mangga, Mas Irfan. Atau mau ada preambule dulu dari Mbak Ardin atau Teh Nani? Enggak, mangga langsung dari Mas Irfan. Boleh, preambulnya juga dari Mas Irfan. Mungkin bisa review sekalian, Mas. Siapa yang siapa yang mau sharing-sharing masalah, bukan masalah ya, pas praktek. Ya, itu dia. Kali kalau misalnya nanti ada yang mau sharing, ini ya, apa namanya, dipersilakan. Saya sih sebetulnya untuk materi yang hari ini tuh nggak banyak slide-nya, nggak banyak juga yang mau dibahas sebenarnya. Yang malah justru kayaknya akan mubazir kalau misalnya yang kemarin juga belum dipraktekin atau belum dicoba, yang kayak begini-begini khawatirnya akan kurang nyambung nih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting paling nggak ada recordnya, terus teman-teman bisa lihat lagi nanti. Nah, tapi sebelumnya di yang awal ini saya pengen kasih tahu juga pertama soal eh, masih ada kaitannya dengan minggu lalu kita ngobrolin mengenai eh, pixel dan juga atau juga dataset ya kita sebutnya. By the way, kita mulai dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Biar kesannya resmi udah dibuka. Nah, kita mulai pertama ngobrolin soal dataset atau pixel gitu ya. Kemarin kita ngomongin kayak gitu dan satu hal yang juga perlu kita sama-sama tahu cara buat kita kalau misalnya udah nyeting pixel terus kira-kira tahu website itu sudah tertanam atau belum pixelnya itu kayak gimana. Kemarin di salah satu slide sempat saya bilang kalau kita bisa pakai Google Chrome extension namanya sorry, Meta Pixel Helper. Nah, cara untuk makainya adalah kurang lebih kayak gini. Nggak, saya nyolok dulu. Ya, salah satu caranya adalah dengan pakai Meta Pixel Helper. Itu adalah sebuah Chrome extension. Cara buat masangnya gampang aja. Kita buka aja di browser, terus ketik Google Chrome, langsung aja Chrome extension. Nah, nah, ntar di paling atas nih ada chrome.google.com, kita klik aja. Terus nanti di paling atasnya ini, di bagian search-nya, kita cari Meta Pixel Helper. Nah, ini. Klik, silakan dimasukin aja nih. em, apa namanya? Kalau di sini karena saya udah nginstal, jadi tulisannya remove from Chrome. Tapi kalau misalnya belum, nanti di sini tulisannya eh, add to Chrome atau apa gitu ya, saya lupa. Nah, ntar tambahin aja. Habis itu tampilannya kurang lebih kayak gini nih. Di pojok atas kelihatan kan ya, Metapixel Helper ada apa namanya? Ada extensionnya di sini. Kalau misalnya kebuka window kayak gini, berarti nggak ada pixel yang muncul atau tertanam di halaman ini. Beda misalnya kalau kita ke website yang udah ada, misalnya kayak apa ya, kelas herbal deh, kelasherbal.com/kelas strip dasar. Nah, kalau misalnya muncul ada kayak gini nih, ada tanda warna hijau dan ada angkanya satu atau dua. Ketika diklik dia akan muncul kalau di sini dan menginformasikan kalau di sini ada pixelnya, bahkan ketahuan juga pixel ID-nya gitu. Nah, ini silakan nanti teman-teman coba praktekin dulu, praktekin untuk nanemin atau untuk masang Meta Pixel Helper di Google Chrome-nya supaya ketika pas lagi kita setup pixel di dalam website kita itu nanti em, apa namanya ya, ketahuan udah terpasang atau belum gitu. Nah, terus masih melanjutkan yang kemarin, saya sih sebetulnya kepengen ngobrol soal apa strategi dan funneling, tapi ini akan jadi
kentang gitu ya kalau misalnya kita belum ngobrolin soal teknis gimana nanamin pixel ke apa namanya ke website kita. Jadi kalau teman-teman kan kayaknya terbiasa untuk pakai sistemi.io ya. Kalau misalnya untuk ini. Nah, kalau misalnya di sistemi.io, oke nih, allow. Nah, kalau pakai sistemi.io, nanti teman-teman bisa buka di halaman setting. Ketik, klik halaman setting di pojok kanan atas ini. Oh ya, ini udah halaman setting ya. Saya lupa. Terus di bawah cari em, custom domain. Nah, ini custom domain. Klik di sini. Kalau misalnya teman-teman udah punya website yang aktif, yang ada domainnya, itu bisa kita klik di apa namanya di domainnya, ada titik 3 di sebelah kanan, ada bagian setting. Nah, kita klik lagi juga. Oke, nah di domain settingnya ini nanti kita masukin pixel ID dan juga akses tokennya. Nah, ini angka-angka ini, pixel ID dan akses token ini didapat dari mana? Itu didapat dari halaman Meta Business Suite yang kita punya. Kalau misalnya udah punya dan udah punya apa namanya, udah bikin gitu ya, jangan lupa buat masukin dataset atau pixel yang kita punya ke dalam website. Caranya adalah masuk dulu ke halaman setting, habis itu scroll ke bawah bagian kirinya, di bagian data source, kita klik submenu dataset dan pixel. Nah, kayak gini. Pilih nih kalau misalnya nanti teman-teman udah punya, akan ada pilihan kayak gini. Kalau misalnya belum punya pixel nih ya, klik add di sini. Klik. Nah, kalau misalnya mau bikin baru, tinggal kasih nama aja dulu di sini, misalnya tes pixel gitu ya. Terus klik create di sini. Oke, dataset created. Kalau misalnya udah kebuat nih di sebelah kiri sini kan kelihatan nih, tapi dibilang belum ada data yang terkoneksi. Kita koneksikan ke website yang tadi kita punya dengan cara masuk ke Event Manager. Nah, kalau misalnya belum ada datanya, tampilannya akan kayak gini. Cuman kalau misalnya udah ada datanya, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Ini contoh di pixel atau dataset yang saya udah pakai dan udah jalanin iklannya. Masuk ke Event Manager juga sama, kita buka. Setelah itu kita perlu pixel ID dan juga akses token gitu ya. Nah, cara buat masukinnya adalah pergi ke bagian setting, terus scroll ke bawah. Scroll ke bawah di bagian oh sorry. Kalau misalnya buat dapetin pixel ID langsung klik aja yang di sini nih atau apa namanya? Seleksi aja yang di sini terus di copy. Nah, terus pastein di sini. Itu dipastein di sini. Nah, kalau akses tokennya baru kita harus scroll ke bawah di bagian mana? Kok lewat? Ini dia. Generate access token. Klik aja generate access token, terus pilih dataset yang mana yang mau dipakai gitu ya. Terus klik generate access token.
Nah, tinggal klik, copy, dan terus dipaste di sini. Karena sebelumnya saya pakai ini nih websitenya kelas herbal, ya saya makainya sih sebetulnya yang ada di sini nih, gitu. Yang ada di ya oke itu deh, pokoknya. Nah, dipaste di sini. Kalau misalnya udah, klik save. Nah, udah kan? Kalau misalnya udah, terus kita harus masukin juga apa namanya? Kita harus masukin juga kode pixelnya. Kalau ini kan on pixel ID sama sama akses token yang tadi kita masukin, kita mesti masukin, harus tanemin kode pixelnya ke dalam header dari website kita. Kalau misalnya di sistemi.io, ini kita masuk ke halaman sites, terus sales funnel. Nah, pilih funnel kelas online karena ini funnel yang dipakai dan funnel yang mau kita tanamin nanti. Terus klik view atau tadi klik apa namanya, namanya aja juga bisa. Nah, terus kalau misalnya udah masuk ke sini, pilih nih halaman mana yang mau kita em, apa namanya yang mau kita pasangin pixelnya. Misalnya sales page yang ini, kelas dasar family atau family and herbs. Terus kita klik edit page. Oke, loading dulu ya. Wah, hujan lagi. Biasanya kalau hujan sinyalnya juga agak turun. Mudah-mudahan enggak ya. Bismillah. Terus kalau misalnya udah kebuka nih halaman apa namanya halaman sales page-nya, kita klik bagian setting. Terus misalnya kita scroll ke bawah dan cari di bagian tracking. Habis itu masuk ke edit header codes. Nah, gitu. Kalau misalnya udah kebuka di sini, copy aja kode pixelnya di sini. Terus ngambil kode pixelnya dari mana? Kita balik lagi ke sini nih, balik lagi ke apa namanya? em, data event manajernya datasets. Terus kita klik connect data. Oke. Pilih em, platform yang kita mau masukin kode pixelnya. Di sini saya pilih website, terus saya klik next dan masukin yang kelas herbal. Dataset kelas herbal, klik next lagi. Nah, biasanya tuh kebuka kodenya. Oh, sebelum kodenya saya lupa ini dulu. Klik terus pilih setup manually. Tadi kan kayak begini. Klik si other ways, terus setup manually. Klik next, setup metapixel only aja dulu, terus next, dan copy kodenya. Sip, kodenya sudah tercopy nih. Kita balik lagi ke halaman sistem.io, terus scroll yang ke bawah, cari ruang kosong aja gitu ya. Terus klik di sini misalnya. Nah, kebetulan kalau saya mah udah masukin nih pixel kode yang sebelumnya. Oke, tapi kalau misalnya contoh aja nih contoh, teman-teman kepengen saya contohin tadi udah di copy, sekarang saya paste di sini. Nggak ada paste. Mana ada masih paste? Paste. Nah, muncul lagi dah. Gitu. Ini kode yang barusan aja tadi di eh, apa namanya di copy. Oke. Nah, karena saya udah masukin sebelumnya, yang ini saya hapus ya. Ini buat contoh doang aja tadi. Terus saya klik discard change. Tapi kalau misalnya teman-teman nge-setup buat dimasukin pixelnya, kliknya yang save. Gitu. Oke, udah kayak gitu. Terus di sini ada pilihan select Facebook event. Nah, di sini saya pilihnya view content. Apa itu event? Event itu adalah penanda kalau misalnya ibaratnya di halaman itu, ketika halaman itu kebuka,
kita mau event apa yang ke trigger atau mau ditandain aktivitas orang yang masuk ke situ, masuk ke halaman itu tuh ditandain sama apa gitu. Kalau misalnya di sini umumnya adalah view content, orang baru ngelihat dari em, apa namanya, baru ngelihat dari halamannya. Kalau udah, saya klik save. Nah, kalau misalnya udah klik save, udah ke save, klik exit page aja. Gitu teman-teman. Cara buat masukin pixel atau dataset ke dalam halaman sales page kita. Ke dalam halaman sales page kita yang menggunakan sistem.io. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Kok nggak muncul-muncul? Ya, saya boleh minta waktu beberapa menit. Kebetulan banget di sini lagi azan. Saya minta waktu beberapa menit ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 menit. Oke, Mas. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, untuk materi di malam hari ini, yang utama adalah kita mau ngobrolin soal strategi dan funneling. Strategi dan funneling ini yang perlu kita rancang di awal supaya kita bisa bikin customer journey. Nah, cuma sebelum ngomongin itu, saya pengen kasih tahu dulu bahwa sebetulnya
eh, kita tuh kalau misalnya mentarget orang, mentarget audiens gitu ya, kita bisa mengklasifikasikannya, mengkelompokkannya menjadi 3 bagian, yaitu cold, warm, sama hot. Gampangnya ya, singkatnya dan gampangnya, cold ini adalah orang-orang yang belum pernah kenal kita. Warm ini adalah orang-orang yang udah pernah kenal tapi mungkin belum bertransaksi. Belum sama sekali ada transaksi, belum pernah ada interaksi lebih lanjut lah. Hot ini adalah orang yang udah pernah transaksi sama kita, tapi mungkin masih apa namanya bisa di mungkin ada yang levelnya udah pernah transaksi tapi budgetnya kecil atau mungkin udah pernah transaksi tapi baru sekedar produk-produk yang receh aja dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada yang udah pernah bertransaksi sama kita di produk-produk yang apa namanya mahal, produk premium kita, kelas kelas premium kita misalnya gitu ya, itu tuh juga masuk ke dalam kategori hot. Nah, poinnya sebetulnya eh, tentang sales funnel. Kalau misalnya ingat, sekadar buat ini juga aja nih, nge-refresh bahwa sales funnel itu ada tofu, mofu, sama bofu. Top of funnel, middle of funnel, dan bottom of funnel. Top of funnelnya adalah bertujuan buat kita ngebangun awareness, gitu ya. Caranya bisa pakai iklan awareness produk, eh, engage iklan engagement ke postingan, gitu ya. Bikin orang tuh ngepost apa, nge-likes atau nge-comment postingan kita atau em, apa namanya iklan traffic call to actionnya tuh untuk follow akun gitu. Terus level middle of funnel ini tahap consideration, tahap di mana kita tuh pengen target audience ini eh apa namanya target audience kita ini mempertimbangkan buat beli produk kita gitu ya. Nah, caranya adalah dengan iklan yang bentuknya engagement gitu ya, atau iklan yang bentuknya traffic ke profile atau traffic ke landing page gitu. Intinya bikin orang kenal kita lebih deket, lebih kenal kita lebih jauh biar lebih dekat gitu, biar terasa lebih dekat, lebih kenal, ningkatin kepercayaan dan lain sebagainya gitu ya. Terus bottom of funnelnya adalah dengan iklan conversion yang langsung nawarin produk. Langsung iklannya itu kliknya tuh diarahin ke landing page, diarahin ke call apa namanya ke klik to WhatsApp misalnya gitu, atau di retargeting gitu, bikin orang tuh yang udah sebelumnya pernah interaksi sama kita, sama postingan kita, udah pernah interaksi dan masuk ke profile page kita, itu tuh kita iklanin lagi gitu. Kalau misalnya loyalty, ini buat orang-orang yang udah pernah beli produk kita dan biasanya sih nggak usah pakai iklan karena datanya udah kita punya, bisa dengan nge-broadcast WhatsApp, nge-broadcast di marketplace gitu ya, kasih voucher repurchase dan lain sebagainya gitu. Oke, nah terus eh, yang perlu kita lakukan sekarang adalah susun funnel sebagai alur dari customer journey. Susun funnelnya kayak gimana? Sesederhana coret-coretan di kertas aja juga bisa gitu ya. Coret-coretannya tuh contohnya misalnya kayak begini nih gitu ya. Pertama misalnya kita bikin konten iklan satu. Konten iklan satu ini mengarahkan orang yang ngelihat iklannya untuk ngeklik terus diarahin ke Instagram profilnya gitu ya. Habis itu di mana namanya? Bionya, di bionya itu menjelaskan sedikit mengenai siapa eh, kita, siapa em, atau apa kelas yang ditawarkan, dan karena itu tuh minta mereka buat follow gitu. Terus abis itu kalau misalnya mereka udah follow gitu ya, terus kita bikin custom audience nih, orang-orang yang pernah berinteraksi sama iklannya dan yang pernah em, masuk ke Instagram profile dan yang pernah ngefollow, yang udah ngefollow. Itu tuh dikasih iklan retargeting aja tuh. Custom audience-nya kalau udah kekumpul,
udah kebentuk gitu ya, maksudnya custom audience-nya kita retargeting aja eh, dengan engagement ads gitu. Atau em, apa namanya, kita kumpulin terus kita iklanin lagi, diarahin ke landing page. Nah, terus purchase-nya di mana? Kita arahin buat purchase-nya di em, di website. Diarahin purchase-nya itu di halaman checkout page, terus di halaman payment, terus di halaman thank you page gitu. Kebayang ya? Jadi mulai dari diarahin ke Instagram dulu, ke profil Instagram, disuruh ngefollow. Kalau misalnya udah ngefollow atau udah interaksi sama eh, kontennya, dibikin jadi custom audience, terus diiklanin lagi. Diiklanin laginya, baru diarahin ke landing page. Jadi nggak ujuk-ujuk ngiklan langsung arahin ke landing page. Gitu. Tugasnya, tujuannya apa? Kita bikin kayak gitu. Sekali lagi, tujuannya bikin orang nambah trustnya dulu, nambah percayanya dulu. Karena bukti orang mau mengeluarkan uang untuk beli produk kita adalah kalau misalnya kepercayaannya sudah kebangun. Ini salah satu eh, sales funnel yang bisa jadi pertimbangan gitu. Terus sales funnel kedua kayak gimana nih yang bisa kita bikin? Contohnya adalah dengan kayak gini. Jadi misalnya gitu ya, kita bikin ads konten satu, terus diarahkan ke landing page gitu ya, atau ke sales page, sama aja nyebutnya. Nah dari sales page ini atau dari landing page ini, itu tuh apa namanya? Di landing page-nya itu ada tombol yang mengarahkan, sorry, yang mengarahkan ke WhatsApp bisnis. Nah, begitu pas lagi dia ngeklik masuk ke WhatsApp bisnis, baru disodorin eh, informasi produknya lebih jauh kan. Kalau di WhatsApp bisnis tuh kita bisa bikin katalog ya. Nah, baru di situ diarahkan buat closing dari closing di WhatsApp itu. Cuma sering banget nih ada orang yang masuk ke landing page tapi nggak masuk ke WhatsApp bisnis, nggak ngeklik tombolnya dia. Nah, orang-orang yang kayak gitu kita bikin jadi custom audience. Terus kita retargeting visitor landing page ini yang ngevisit ini ya, yang ngevisit landing page tapi nggak klik WhatsApp, terus kita iklanin gitu. Iklannya langsung mengarahkan ke WhatsApp bisnis, nggak pakai landing page lagi. Langsung ngarahin ke WhatsApp bisnis, langsung follow up sampai jadi closing. Itu salah satu contoh sales funnel yang berikutnya. Terus ada sales funnel lagi yang mungkin kesannya agak lebih kompleks, tapi eh, kurang lebih contohnya kayak gini. Kita bikin konten iklan yang mengarahkan target audience kita ke landing page. Begitu pas lagi udah di landing page, diarahin buat langsung bayar di checkout page. Nah, kalau misalnya udah masuk ke checkout page, itu diarahin ke thank you page gitu ya. Nah, tapi buat yang masuk ke landing page, itu bisa kita retargeting, kita bisa bikin custom audience-nya dulu, orang-orang yang em, apa namanya, visitor dari landing page ini. Terus habis itu kita iklanin pakai ads konten kedua, orang-orang yang visit landing page tapi nggak klik masuk ke checkout page. Kita iklanin nih. Nah, iklannya diarahkan langsung ke checkout page. Betul. Terus kita bikin lagi nih, em, apa namanya? Kita bikin lagi custom audience, orang-orang yang masuk ke checkout page, tapi nggak sampai purchase, nggak sampai masuk ke thank you page. Nah, kita iklanin pakai ads konten yang ketiga, terus abis itu kita follow up, kita arahin buat ngeklik ke WhatsApp bisnis, dan terus kita follow up sampai terjadi closing. Gitu. Karena bisa jadi orang-orang yang udah masuk ke checkout page tapi nggak beli,
nggak apa namanya nggak transfer gitu ya, itu bisa jadi masih ada keraguan. Ragunya kenapa? Ya macam-macam. Apakah mungkin nggak yakin sama kelasnya, atau mungkin masih ada pertanyaan terkait materinya, atau mungkin nggak kenal-kenal banget sama materinya, bisa banget, bisa banyak banget sebabnya. Karena itu di ads konten yang ketiga, ketika kita iklanin, kita arahin langsung ke WhatsApp bisnis gitu. Biar apa? Kita arahin langsung ke WhatsApp bisnis, biar mereka bisa langsung tektokan aja sama CS kita, sama admin kita gitu. Kebayang ya teman-teman. Nah ini eh, saya belum ganti lagi, ini masih dua, harusnya tiga ya. Saya ganti deh, suka gatel kalau misalnya. Nah dari tiga sales page, tiga sales funnel ini tuh contoh aja. Dari tiga sales funnel ini tuh contoh aja, eh, mana yang sebaiknya diterapkan. Nggak ada jaminan yang satu lebih baik dibanding yang lainnya. Tapi kalau misalnya secara nggak langsung, prinsipnya adalah barang yang premium, yang harganya mahal, itu biasanya butuh pendekatan lebih panjang sebelum orang akhirnya memutuskan. Butuh diyakinkan lebih lagi sampai orang mau beli gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita ngomong soal report? Ada? Kalau ada silahkan langsung chat aja atau mungkin langsung apa open mic aja kali ya. Oke, lanjut sedikit ke soal Meta Ads Report. Nah, jadi ketika pas lagi nanti kita mau report, kita tuh bisa ada tiga pilihan bentuk layout report. Mau bentuknya pivot table, trend line chart, atau bar chart. Nah, kalau misalnya yang umum dipakai adalah pivot table karena di pivot table itu apa ya, lebih komprehensif lah gitu. Datanya lebih banyak dan lebih bisa diutak-atik dan bisa lebih di custom gitu. Kalau misalnya trendline chart atau bar chart ini nih, ya bentuknya garis gitu ya. Secara visual enak dilihat, kita bisa lihat trennya naik atau turun gitu loh, atau stagnan kayak gitu ya. Tapi nggak semua data itu bisa munculin di situ. Biasanya cuman saya lupa deh, dua data apa ya kalau nggak salah dari di garisnya ya yang bisa dimunculin. Ntar kita coba sama-sama ya, kita praktekin. Jujur aja saya agak kurang sering pakai trendline sama bar chart, jadinya eh, em, agak kurang inget juga persisnya gimana. Lebih sering pakai pivot table. Nah, tampilannya kurang lebih kayak begini nih gitu. Kita bisa pilih di sini secara apa namanya, apa sih istilahnya, breakdown apa nih, bagian mana yang mau ditampilkan gitu ya, dan matriksnya apa gitu. Eh, Kalau misalnya di sini yang saya tampilin yang utama adalah campaign name, nama kampanyenya, sama nama ad setnya. Di sini kita bisa pilih yang lain. Misalnya selain ad set name-nya kita nggak usah masukin, nggak usah tampilin. Yang kita tampilin adalah campaign name sama age. Nah, bakal ketahuan tuh dari campaign yang ini nih, yang atas misalnya 28 Juli 2005 promote mentoring ini misalnya, eh, usia berapa-berapa aja yang ngelihat itu. Atau kalau misalnya enggak umur, bukan age, misalnya region. Nah, region ini lebih enak lagi. Kita jadi bisa tahu daerah-daerah mana nih yang udah ngelihat iklan kita gitu. Makanya kalau misalnya ingat sama materi yang eh, minggu lalu, atau ya pokoknya saya lupa yang pertama atau yang kedua. Kalau masalah yang pertama deh, ngomongin soal adset, adset itu pas lagi kita nargetin eh, apa namanya, target audience, sebaiknya di broad aja dulu di daerahnya itu, di setting ke seluruh Indonesia, ditambah sama
usianya dibikin panjang aja range-nya. Mungkin dari usia 20 atau 25 sampai dengan 50 atau 60 gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat datanya dulu nih. Itu yang suka sama konten kita, yang suka sama iklan kita, itu dari daerah mana aja atau dari usia berapa aja yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal, seandainya kita baru banget ngiklan, tapi belum cuan gitu ya, kita bisa bilang bahwa itu nggak rugi sebetulnya. Tapi kita lagi di fase beli data gitu. Paling nggak kita bisa lihat juga em, apa namanya konten iklan kita disukain apa enggak. Kalau misalnya disukain, yang suka itu usia berapa-berapa aja. Kalau misalnya disukain, berarti yang dari daerah mana aja yang suka, dan seterusnya. Jadi, buat yang berikut-berikutnya, seandainya ada yang em, budget kita tuh pengen difokusin ke daerah yang emang suka sama apa namanya iklan kita, ya udah di situ aja gitu. Jadi budgetnya lebih efektif dan efisien. Oke, nah terus, nah ini kita bisa nampilin data kita untuk milih data apa dan matriks apa gitu ya. Terus data apa aja yang perlu ditampilkan? Kan biasanya jadi pertanyaan nih kalau misalnya kita nyusun laporan, nyusun report, misalnya kita udah jalanin iklan selama 1 bulan. Nah, kita perlu ngasih report. Kira-kira data apa aja nih yang perlu ditampilin? Pada prinsipnya, eh, klien itu pengen tahu uang yang dia keluarin itu tuh jadi apa? Jadi sales apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, kalau misalnya jadi sales, eh, boncos apa enggak? Nutup nutup biaya produksi dan biaya iklan apa enggak? Kalau misalnya enggak nutup, paling enggak pengen tahu yang suka iklannya tuh siapa aja, dari daerah mana, usia berapa, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi secara keseluruhan data yang perlu ditampilkan paling enggak kayak yang berapa banyak budget yang dikeluarkan. Ini bentuknya amount spend. Ini kalau misalnya di sini nih ada nih amount spend gitu. Terus berapa banyak yang melihat. Ini berarti bentuknya impression dan reach. Nih di sini bisa nampilin impression, bisa nampilin reach gitu ya. Terus seberapa efektif konten iklannya, kontennya ya, kontennya dulu. Eh, itu bisa dilihat dari seberapa banyak kliknya, seberapa tinggi CTR-nya, seberapa banyak landing page views-nya, orang yang ngeklik terus sampai masuk ke landing page itu berapa banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Terus seberapa efisien budget iklannya, CPM-nya atau cost per miles-nya tinggi atau enggak. Kalau misalnya nggak tinggi, berarti cukup efektif, cukup efisien budget iklannya. Cost per kliknya seberapa gede. Kalau misalnya cost per kliknya itu eh, di angka 1.000 2.000, berarti masih cukup oke tuh, gitu loh, masih cukup murah intinya. Terus CPR, cost per resultnya berapa? Kalau misalnya produknya eh, harganya 100.000, tapi HPP-nya 5.000, 50.000, berarti kan margin profitnya cuma 50.000 tuh. Kalau CPR-nya lebih dari 50.000, boncos tuh. Kalau misalnya CPR-nya maksimal cuma 10.000 misalnya. Nah, berarti kan masih dari margin profit itu, dari margin profit yang cuma 50.000 ya, masih ada eh, 40.000 yang jadi profit bersih gitu. Jadi seberapa efisien budget iklan bisa juga dilihat dari CPR atau cost per results gitu. Terus tentunya yang juga klien pengen lihat seberapa banyak hasilnya, berapa banyak salesnya, berapa banyak purchase value. Purchase value itu maksudnya jadi berapa duit gitu ya. Kalau misalnya tadi contohnya satu kali satu kali apa satu produk harganya 100.000 gitu ya. Satu kali ada orang yang subscribe kelas kita harganya 100.000, ternyata salesnya 5.
Berarti kan purchase value-nya 500.000 kayak gitu. Terus ROAS-nya, ROAS atau return of ad spend-nya seberapa kali lipat nih dari budget iklan. Kayak misalnya tadi budget iklannya 100.000, terus sales-nya 5, purchase value-nya 500.000. Jadi ROAS-nya itu 5 kali lipat gitu. 5 kali lipat dari budget iklan. Itu yang biasanya klien pengen tahu. Dan ya kita juga batasin aja eh, bikin report yang nampilin ini tuh rasanya cukup kok gitu. Terus yang berikutnya adalah how to scale up gitu. Kalau misalnya kalau misalnya apa namanya kita udah ketemu nih winning campaign, udah ketemu sama iklan yang menghasilkan banyak penjualan, udah waktunya di scale up berarti. Misalnya di awal itu ini kan akan selalu jadi pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk scale up iklan. Nah, jawabannya adalah saat iklan sudah terbukti menghasilkan. Misalnya, apa namanya, dari budget yang sebelum ke slide yang itu, di sini dulu deh. Saat iklan sudah terbukti menghasilkan tuh kayak gimana maksudnya? Misalnya di awal buat menghemat budget, kita ngebatasin budget iklan per minggunya 350.000. Berarti per hari berarti per hari ada 50.000. Nah, 50.000 kalau misalnya sudah terbukti menghasilkan paling enggak satu atau dua penjualan, itu udah bukti konkret bahwa iklannya menghasilkan gitu. Tapi kalau misalnya dari budget 50.000 eh, yang klik banyak tapi nggak terjadi purchase, berarti ada masalah sama landing page-nya. Jangan di scale up dulu. Benerin dulu landing page-nya. Atau kalau misalnya dari budget 50.000 per hari, yang klik aja nggak banyak. Kliknya nggak banyak, CTR-nya rendah. Ingat CTR itu adalah perbandingan antara iklan dilihat sama iklan diklik. Orang yang lihat banyak, tapi yang ngeklik sedikit. Artinya apa? Orang lihat tuh nggak tertarik sama iklan kita. Berarti jangan di scale up dulu. Benerin dulu konten iklannya. Gitu tahapannya. Kalau misalnya iklan udah dibenerin, terus kliknya banyak, CTR-nya juga tinggi, CTR-nya di atas 3% misalnya kayak gitu ya. Terus abis itu orang yang masuk ke landing page, di landing page yang ngelihat banyak, terus yang masuk ke checkout page juga banyak. Habis itu yang purchase, yang sampai beli, itu juga paling nggak ada satu atau dua dari 50.000 budget yang kita keluarkan. Itu berarti sudah oke buat kita scale up. Nah, cara scale up-nya adalah dengan cara naikin budget campaign sekitar 20% sampai 50% dalam sehari. Gitu. Naikin 20 sampai 50% dalam sehari. Habis itu kasih jeda untuk learning phase dalam perubahan budget. Jadi ketika kita ngiklanin itu kalau misalnya bentuknya scale up, budgetnya dinaikin. Jadi ketika pas lagi kita ngiklan, biasanya Meta itu akan mempelajari, nyari tahu iklan kita yang kayak gini nih bagusnya dikasih lihat ke siapa ya, gitu ya. Kalau misalnya ternyata yang dikasih lihat sama Meta itu em, audiens yang tepat, dibuktikan dengan adanya penjualan, ya udah kita naikin budgetnya, tapi sedikit-sedikit dulu. Paling nggak 20 sampai 50%. Bahkan amannya ya 20 sampai 30% aja deh dalam sehari. Habis itu kasih waktu dia untuk belajar lagi. Gitu. Nih analoginya saya nggak tahu nyambung atau enggak, tapi ibarat kata ya, kalau koki rumahan gitu ya, biasa bikin nasi goreng enak untuk satu orang, dua orang, ketika disuruh bikin buat 15 orang pasti rasanya berubah tuh.
gitu. Karena dia harus belajar lagi dulu biar rasanya sama enaknya. Begitu pula dengan ads manajernya kita, ads manager di iklannya Meta gitu. Kalau biasanya dikasih budget 50.000, ketika dikasih budget naik dikit, itu dia harus belajar lagi dulu. Gampangnya kayak gitu deh gitu lah. Itu kalau scale up. Kalau scale out itu adalah iklan yang tadi tuh, yang 50.000 dan terbukti menghasilkan 1 sampai 2 penjualan, itu langsung diduplikasi aja. Diduplikasi kampanyenya, terus tentuin budget sesuai sama kebutuhan. Misalnya awalnya di apa namanya 50.000 menghasilkan 2 penjualan per hari, diduplikat iklannya, terus langsung naikin aja iklan barunya tuh yang diduplikat itu tuh hasil duplikatnya langsung dikasih budget 100.000 misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya berani ya udah langsung aja kasih budget 300.000 per hari gitu. Kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, mari kita buka dashboard lagi. Tapi sebelum kita buka dashboard, ada pertanyaan nggak terkait soal bikin reports sama scale up? Nggak ya, aman? Oke. Nah, kalau aman, kita masuk ke konten atau ke dashboard Ads Manager. Nah, ini dashboard Ads Manager-nya. Oke, kita sebetulnya kalau misalnya mau ngelihat report itu bisa langsung dari sini nih gitu ya, langsung ngelihat. Cuman lebih enak kalau misalnya kita bikin di Ads Reporting. Kita klik Ads Reporting di submenu yang sebelah kiri. Sorry, di menu yang sebelah kiri. Di bawahnya campaign. Mulai melambat ya. Oke, sambil nunggu. Oke, nah ini saya udah bikin reporting sebetulnya, makanya udah ada satu tampilan kayak gini. Nah terus kayak saya bilang tadi di sini ada eh, kolom di sebelah kanan nih ada kolom breakdown sama matrix. Nah breakdown ini adalah em, hal-hal apa aja yang kita pengen tahu. Kalau misalnya di sini account name rasanya nggak usah, kita langsung aja ke campaign name. Soalnya nih bisa bikin report dari beberapa akun sekaligus gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada akunnya apa namanya Second Herbal Medicine dan yang lain itu bisa ditampilin bareng. Cuman nggak usah. Kita fokus ke satu akun aja dulu. Terus abis itu yang kita mau kasih lihat adalah campaign name. Ini ada 2 campaign gitu ya yang udah pernah berjalan. Terus abis itu usia deh gitu ya. Gitu. Nah usianya bisa kelihatan nih. Hmm, kalau yang all kan ini yang paling apa? Yang rekap paling apa? Yang rekap dari semuanya. Nah terus abis itu ternyata iklan ini yang paling banyak ngeliat adalah orang-orang usia 45 sama 54 sampai 54. Yang kedua usia 55 sampai 64. Terus abis itu usia 35 sampai 44 dan yang paling sedikit adalah yang 65 tahun ke atas gitu dan lain sebagainya. Begitu pula iklan yang berikutnya, yang satu lagi yang paling banyak ngelihat justru adalah usia 25 sampai 34. Nah, kan jadi ketahuan nih gitu. Bagian orang-orang usia berapa aja yang ngelihat atau kalau misalnya kita tadi kayak saya bilang yang mau kita lihat adalah
regionnya deh, daerahnya. Nah, bisa kelihatan nih yang paling banyak ngelihat eh, konten yang ini, apa campaign yang ini dari Jawa Barat, habis itu dari Jawa Tengah, terus Jawa Timur, baru Jakarta, dan seterusnya. Breakdownnya banyak banget nih, kita bisa lihat. Oke, kalau misalnya konten yang satu lagi yang paling banyak ngelihat dari Jawa Barat dan seterusnya, oh Banten, tapi ini nggak itu kok, nggak urut. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Ini juga nggak berurut ya. Saya baru baru sadar. Ini kalau mau diurutin dibikin gini dulu. Short dari highest to lowest. Lupa saya. Nah, kalau ini baru kelihatan nih. Gitu, teman-teman. Atau, oke, jangan ini deh, jangan daerah. Saya mau ngeliat dari hari ke hari aja, progresnya gimana nih. Nah, dari awal pertama kali iklannya ini mulai, dari sini, dan seterusnya, berurut dari atas deh. Nah, dari tanggal 13 nih, kayaknya ada error kalau nggak salah. Waktu itu di tanggal 12 jadinya data di tanggal 12 walaupun udah dinyalain tapi nggak ini, nggak nggak masuk atau nggak jalan iklannya. Ada error. Nah, ini dimulai dari tanggal 13, reach-nya cuma 600, terus habis itu 52, terus 6.000, 600, 19.000, dan seterusnya. Ini enak nih buat kita nanti download. Nah, ini kan bisa di-download nih, diekspor nih di sini buat kita bikin tabel yang apa namanya bentuknya chart. Oke, itu bagian breakdownnya. Terus matriksnya ini yang juga penting nih. Kita mau nampilin apa aja sih di sini gitu ya. Nah, kalau menurut saya yang menurut saya penting nih ya, itu pertama amount spend, ya. Tunggu, budget dulu sih harusnya. Ada nggak ya budget? Campaign budget nih. Oke, campaign budget ada di sini, bisa digeser. Saya kadang-kadang nyusun beginian aja nih, kudu ini nih, kudu apa namanya berurutan biar memudahkan membacanya ya, karena faktor kebiasaan aja sih sebetulnya. Oke, habis campaign budget, amount spendnya berapa, habis itu impressionnya berapa banyak, habis impression reach, terus frekuensi, attribution setting nggak usah. Hmm, iya. Nah ini deh, nggak usah. Impression, saya ulang sedikit ya. Impression tahu kan ya? Impression ini adalah berapa banyak iklan ini tayang atau iklan ini ditonton. Sedangkan reach adalah orang yang nonton, orang yang ngeliat. Jadi biasanya impression itu lebih besar, sedangkan reach lebih kecil, yang artinya misalnya di yang tanggal 13 ini, impressionnya 709, reach-nya 612. Berarti ada dari 612 orang ini yang ngeliat lebih dari sekali. Gitu. Frekuensi apa? Frekuensi ini adalah rata-rata kalau diperkirakan ya, di rata-rata berapa kali orang nonton iklannya. Kalau 1,16 kali, ya berarti masih ya masih sedikit lah yang ngelihat 2 kali gitu loh. Tapi kalau misalnya frekuensinya udah 2 sampai 3 kali, berarti satu orang itu ngelihatnya udah lebih dari 1 kali tuh iklan itu.
gitu. Biasanya kalau udah lebih dari 4 deh gitu ya. 3 aja tuh biasanya saya udah minta buat bikin konten baru dong gitu ya. Kalau udah 4 kali, udah frekuensinya udah 4, itu berarti orang udah berkali-kali ngeliat, udah bosen tuh. Jadi mesti ini nih, mesti di apa namanya dibikin yang baru frekuensi nih. Nah, habis frekuensi terus CPM, cost per miles, cost per 1.000 impression. Nah, kalau misalnya CPM-nya itu kecil di bawah 10.000, berarti tandanya target audiensnya udah tepat. Kalau misalnya mahal di atas 20.000, 30.000, bahkan gitu ya di atas 30.000, itu berarti target audiensnya kurang tepat gitu. Kita mesti bikin penargetan yang baru. Oke, selain CPM apa? Klik. Saya biasanya bikin klik, yaitu 2 jenis klik nih. Klik all sama link clicks. Nah, yang klik all dulu, tapi sekalian sama eh, CPC, cost per klik, sama CTR, CTR all gitu. Terus abis itu link apa? Klik lagi, tapi yang link klik. Sip. Link klik, terus CPC, cost per link clicks, sama CTR. Apa sih bedanya? Clicks all sama link clicks. Clicks all ini semua klik yang terjadi sama konten iklan kita. Jadi kalau misalnya konten iklan kita di likes, itu berarti udah satu clicks all. Atau ada orang yang ngelihat caption, diklik mau ngelihat caption terus dia ngeklik see more gitu ya. Ngelihat ngelihat lebih lengkap gitu. Nah, itu terhitung satu clicks all. Atau kalau iklan kita bentuknya carousel, ada orang yang ngegeser aja carouselnya, itu terhitung clicks all. Gitu. Makanya saya bedain nih antara clicks all sama link clicks. Kalau clicks all beserta dengan CPC all dan CTR all-nya adalah penanda bahwa konten iklan kita itu menarik atau enggak. Parameternya apa? Parameternya ada di CTR-nya salah satunya. Kalau CTR-nya itu di atas 3%, berarti fix konten iklan kita disukain. Dalam hal ini, konten iklan yang kelas herbal dasar ini 4,19% cukup disukain. Sedangkan kalau link clicks ini adalah apa namanya? Penawaran kita itu menarik atau enggak, bikin orang pengen ngeklik atau enggak gitu. Nah, makanya eh, kalau misalnya bentuk penawarannya itu dirasa cukup menarik, biasanya orang tuh mau kan ngeklik. Nah, parameternya adalah CTR-nya itu tinggi, setinggi apa namanya, paling enggak tuh di 3%, 2%-an lah gitu. Kalau misalnya di 2%, dirasa ya cukup representatif, cukup oke. Nah, pertanyaannya bentuk offer itu kayak gimana sih? Bentuk offer itu kurang lebih kayak gini nih. Saya nanti kirim ke grup kali ya. Nih, ada kelihatan nggak ya? Oh iya lupa, saya di blur. Di blur ya. Kita matiin dulu kali ya. Ininya nih. Sebentar, sebentar. Ah, kelihatan nggak? Nih, di sini ada ini iklan dari Notion yang saya screenshot. Di sini tuh ada yang di highlight sama mereka tulisannya
free 3 months trial. Itu tuh offer tuh gitu. Penawaran yang bikin yang biasanya menggugah orang buat ngeklik atau enggak iklan kita. Terus kayak misalnya apa lagi. Oh ini dia nih. Iklannya video.com. Nah, di sini dia ngasih harga coret dari 99.000 jadi cuman 64.000. Nanti saya kirim ya ini ke grup 99.000 jadi 64.000. Nah, itu tuh bentuk penawaran juga yang biasanya ya itu meningkatkan CTR. Itu teman-teman. Terus habis itu apa lagi? Nah, kalau misalnya iklan kita diarahkan ke landing page gitu ya. Nah, perlu juga buat kita punya outbound click. Gimana sih tulisannya? Oh, outbound click di sini nggak bisa nih, nggak bisa dimunculin. Oke, nggak apa-apa. Landing page aja. Landing page views dan cost per landing page views. Nah, kan kalau misalnya link klik ini klik yang mengarah keluar ya, klik yang mengarah ke landing page kita. Cuman seringkali orang udah ngeklik, tapi mungkin karena pengaruh dari eh, sinyal di lokasinya atau mungkin pengaruh dari website kita juga yang lemot, yang lambat dan segala macamnya. Jadi orang nggak ngelihat sampai kebuka tuh landing page-nya gitu. Makanya di sini ada beda nih. Link kliknya 999, tapi landing page views-nya maksud saya cuman 547. Jadi ada gapnya, ada apa namanya selisihnya. Selisihnya itu adalah orang-orang yang udah ngeklik, yang tadinya udah tertarik sama penawaran iklan kita, tapi ketika pas lagi diklik nggak sempet ngelihat sampai landing page-nya kebuka. Perkara mungkin ya landing page kita lemot, berat, atau sinyal internet di lokasinya audiens kita itu jelek dan lain sebagainya. Gitu. Terus abis itu kalau misalnya udah yang bisa kita pilih juga mungkin result. Oh, result di sini nggak bisa ditampilin. Oke, nggak apa-apa. Tapi misalnya biasanya ya orang kalau misalnya udah masuk ke mana namanya ke landing page itu kan ada tombol yang mengarahkan ke checkout page. Nah, tombol tombol itu biasanya kita kasih events atau kita kasih penanda add to cart. Ya udah kita masukin aja add to cart. Kita tambahkan matrix adds to cart gitu. Tapi kalau di sini add to cart-nya belum ke trigger nih, belum ada yang nge-trigger, belum ada yang ngeklik add to cart gitu. Kebayang nggak teman-teman? Nih, jadi kalau misalnya di halaman website yang ini nih kan ngejelasin tentang kelasnya, ngejelasin tentang ininya. Ada tombolnya, tombol daftar sekarang. Ketika diklik, ngarah ke nah, bagian offering, bagian penawaran. Kalau misalnya tombol daftar ini diklik, saya klik ya ceritanya nih, klik, itu kan mengarahkan ke halaman pembayaran. Nah, di tombol ini bisa kita masukin events add to cart. Ya, lama. Oke, pokoknya ini mengarah ke apa namanya halaman pembayaran aja. Gitu teman-teman. Jadi ketika pas lagi eh, ngeklik ini bisa kita pakai untuk nge-trigger events tertentu. Oke, ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Karena kalau misalnya untuk dari em, apa namanya reporting, rasanya kurang lebih begini. Cukup kita paling nggak kalau misalnya udah nyusun matrix-matrix ini,
breakdown dan juga matrix ini bisa kita ekspor, kita bisa download datanya gitu. Terus kalau misalnya udah kita ekspor datanya ya bisa dikasih lihat ke klien, walaupun biasanya kalau saya di permak lagi tuh klien bentuknya kan soalnya Excel atau CSV. Ya pokoknya tabel-tabel kayak gitu deh. Nah yang tabel-tabel kayak gitu tuh eh, klien biasanya agak kurang familiar tuh ngelihat data-datanya. Nah biasanya diolah lagi dulu, tampilin aja dalam bentuk chart gitu loh. Nah karena biasanya di sini kalau misalnya kita mau ganti jadi trend chart atau bar chart bisa memang, tapi kalau kita klik ya nih, nah yang ditampilkan ini nggak banyak. Kita coba setup dulu untuk waktunya dari tanggal 12 sampai 20 ini. Sip. Nah kayak gini nih datanya, nggak bisa semuanya ditampilkan tuh, ya gitu deh, nggak bisa semuanya ditampilkan. Jadi saya selalu prefer untuk pakai pivot table aja. Oke, teman-teman, kalau dari saya kurang lebih itu yang pengen disampaikan. Silakan ya kalau misalnya ada yang kepengen apa namanya, kepengen didiskusikan. Ini tadi halaman pembayarannya, kayak begitu. Nah, halaman pembayarannya ini bisa dilihat ya, belum ada pixel yang masuk, yang apa namanya ditempelin di sini. Tapi halaman sebelumnya sudah ada, udah ada dua, gitu teman-teman. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mbak Arlin atau Teh Hani buat kita diskusi atau ngobrol-ngobrol. Oke, makasih Mas Irfan. Ini materi terakhir ya. Betul, materi terakhir. Makanya kalau misalnya udah praktek tuh enak nih diskusinya, kita jadinya ngobrol soal apa namanya, kendala-kendala yang dialamin atau apa Iya, namanya. Ya bisa sih nanti kalau misalnya pengen one on one. Tapi kan one on one juga kudu jalanin iklan dulu. Eh. iya, benar. Iya nih makanya teman-teman ada yang udah utak-atik belum atau mungkin ada yang masih bingung bikin Ya nggak kontennya apa-apa. gimana atau setupnya. Kalau boleh, kalau ada yang mau tanya terus share screen sama case-nya teman-teman juga boleh. Ya nggak Mas Irfan? Boleh, boleh banget. Asli boleh banget. Gitu. Mm-mm. Atau tahap-tahap kemarin deh, tahapan-tahapan kemarin ketika pas lagi bikin Meta Business Suite atau lagi bikin konten gitu ya, ada kendala, boleh aja di-share sini. Biasanya nih yang agak tricky kan di Meta Business Suite-nya nih ya, eh, nyambung-nyambungin atau mengkonekkan asetnya kayak gitu. Suka yang bingung. Kayak misalnya pertanyaannya, kalau misalnya klien kita udah punya aset tapi nggak punya Meta Business Suite, gimana tuh cara nyambunginnya gitu. Iya. Nanti kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya lagi loh. Yaudah sambil baru mau bilang sambil nunggu ada yang nanya, aku nanya. Ternyata udah ada Kak Sinta yang nanya nih Mas Irfan. Halo Kak Sinta. Iya, ini halo Mas Irfan, apakah harus pakai fanpage kalau asetnya baru punya IG doang? Nggak apa-apa kah? Nggak bisa, sayangnya Kak Sinta. Jadi yang utama justru adalah fanpage. Kalau misalnya eh, Instagram seandainya mau nggak dikasih atau nggak dipakai beriklan itu bisa. Tapi kalau fanpage nggak bisa. Kudu mutlak wajib harus punya buat jadi eh, apa namanya, landasannya beriklan gitu. Karena iklan itu di deliverynya sebenarnya yang majornya, yang utamanya itu adalah pakai fanpage. Kalau misalnya kita punya fanpage tapi nggak punya akun Instagram, nggak punya akun Threads, sekarang kan bisa ya ngiklan di Threads, itu kita masih tetap bisa menempatkan iklan kita di Threads atau di Instagram. Kurangnya adalah ya kurang ini doang aja, kurang
kurang apa namanya trusted aja paling. Yes, begitu Kak Sinta. Semoga bisa dipahami. Aku juga pernah lihat tuh Mas Irfan ada yang ads gitu. Kami sih kalau ads ada tulisan sponsor. Hmm, hmm. Tapi dia nggak ada akun Instagram gitu. Jadi pas aku klik itu dia langsung lari ke website bukan dan nggak ada profile Instagramnya. Oh iya iya iya. Atau gini, Jadi kayak gitu mungkin coba ya. aja teman-teman ini deh, apa namanya di Instagram cari atau ketik cari komik online. Nah, biasanya abis ngetik kayak gitu, nggak berapa lama suka muncul tuh iklan-iklan komik online yang jualan komik-komik hasil scanning kayak gitu. Nah, biasanya mereka yang jualan komik kayak gitu, itu tuh nggak pakai akun Instagram, pakainya fanpage doang. Soalnya kan akun apa namanya, pertama jualannya harganya murah. Terus abis itu yang kedua, komiknya tuh komik-komik yang udah kita kenal, kayak Kung Fu Boy, Dragon Ball, Doraemon, apalagi ya komik-komik yang lekat sama masa kecil kita lah, masa kecil saya paling tidak gitu ya. Jadinya eh, apa namanya, orang tuh nggak butuh trust trust banget gitu loh. Mas Irfan di aku nge-freeze. Nah, mereka nggak karena itu mereka jadinya nggak bikin ini, nggak bikin akun Instagram, cuma punya fanpage. Halo, kalau sekarang kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Tadi kayaknya aku udah bilang kayaknya beberapa detik yang lalu sih Mas Irfan. Oh gitu, Udah sekarang udah aman. delay nih. Hmm, Eh, apa namanya? Kayak aku bilang tadi di awal, tadi tuh tadi tuh siang sampai sore di sini mati lampu. Terus ternyata kalau misalnya di sini mati lampu, pengaruh sama koneksi internet. Ditambah barusan aja sekarang nih lagi hujan. Jadi mungkin tambah agak naik ya. turun. Plus plus. Maaf ya. Nggak apa-apa Mas. Dari tadi aman kok sebenarnya. Nge-freeze sebentar Alhamdulillah. aja. Alhamdulillah. Iya, kurang Oke. lebih gitu. Ada lagi yang mau Mudah-mudahan, ada nih. iya, Oh, asik. Ya, lanjut ya. dari Kasinta, Mas Irfan. Mas kalau fanpage baru bisa langsung nge-ads ya? Atau idealnya kudu nurture dulu? Enggak, bisa banget langsung diiklanin. Pokoknya bikin, kalau menurut saya sih, tapi paling nggak jangan 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 ambiar-ambiar banget ya. Paling nggak ada eh, ada foto profilnya, ada apa namanya? eh apa tuh yang di atas cover? Cover. Facebook covernya gitu ya. Terus ya isi dua atau tiga postingan Instagram di repost masukin situ lagi aja gitu. Nah, habis itu udah langsung iklan juga enak kok. Itu. Kasinta nih kalau nggak salah yang pernah ini ya, pernah ikutan kelasnya Sunshine ya. Bukan pernah ikutan pernah kerja di sana. Oh, pernah kerja di sana gitu ya. Aku nggak tahu kakak sadar apa nggak begitu pas lagi pertemuan pertama kita, tapi kayak aku ngerasa so kenal so deket gitu. Sama nama Sinta Sinta Nasin tuh kayak familiar banget itu kayak pernah kenal di mana gitu ya. Ternyata ini kan apa namanya, pernah aku iklanin testimoninya. Oh iya betul. Jadi memang pernah diiklanin ya. Iya betul. Tapi aku juga pernah kerja di situ sih emang. Oh, I see. Siap, siap, siap. Maaf ya kalau so kenal so deket. Sering banget kayak gitu. Iya Terutama nggak kayak dulu apa-apa. pas lagi apa namanya suka ngedit ngedit apa namanya ngedit video gitu ya. Ngelihat orang ngomong di layar, terus saya edit dan saya bikin kontennya. Begitu pas saya ketemu, serasa bra-bro banget gitu. Padahal dianya bingung, ini orang siapa gitu ya. Sip-sip Mas. Aku juga akhirnya melihat Mas Irfan. Selama ini cuma mendengar nama doang. Wah, oke, ada lagi mungkin Mbak Teteh dan kakak-kakak yang mau bertanya atau udah sampai di mana ininya, progresnya? Ayo, ada yang mau curhat, ada yang menemukan kendala, mungkin pas nge-set up ads-nya.
Atau mungkin ini sih Mas terkait aku yang nanya dulu dia. Siap, siap. Terkait ini Mas, kan kita udah belajar ads-nya gitu. Terus kalau teman-teman udah ngerjain tugasnya, terus jadi paham dan siap nih jualan service untuk setup meta ads gitu ya. Nah ini biasanya gimana nih Mas? Biasanya kalau ke klien, rate-nya ya. Kalau case dari Mas Irfan. Mungkin kalau Mas Irfan kan jam terbangnya udah tinggi nih. Cuman yang menurut Mas Irfan nih, berapa sih, atau bukan berapa ya, kayak gimana sih penawarannya biasanya kalau kita nawarin ads ke klien kayak gitu. Oh ya, oke, oke. Nah, ini bagian seru juga nih. Apa namanya ya? Kadang-kadang kayak gini nih, kalau misalnya nggak diobrolin, jadi bikin rikuh ya kalau misalnya sama klien. Nah, kalau misalnya buat eh, yang belum punya portofolio, sebaiknya menurut saya punya dulu minimal satu satu klien yang udah jalan paling nggak 3 bulan, 1 sampai 3 bulan lah, dan ada growth-nya, ada yang menghasilkannya gitu loh. Nah, kalau misalnya belum punya, eh, boleh menawarkan diri untuk nyari portofolio, dibayar murah aja dulu, 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Menurut saya tuh, kalau saya ya dari saya pribadi, nggak apa-apa banget. 1 juta sampai 1,5 juta per bulan buat kita sebagai pemula yang belum punya portofolio, sikat aja. Tapi kalau misalnya udah, naikin rate-nya pelan-pelan, paling enggak eh, di 3 sampai 3,5 juta lah per bulan. Kalau untuk fixed cost gitu untuk satu klien. Nah, enaknya adalah kita tuh bisa ngejalanin profesi sebagai advertiser ini di secara paralel ngerjain di beberapa klien sekaligus gitu. Kayak saya misalnya limit saya sih biasanya kalau kalau klien advertising kayak gini nih eh, di 3 sampai 5 deh maksimal. Masih kepegang tuh. eh per per apa namanya per bulan jalan simultan barengan gitu ya, 3 sampai 5 klien masih aman dengan rate eh, per kliennya per bulan itu tuh 3,5 juta gitu. Kalau misalnya mau di bawah itu silahkan aja. Kalaupun misalnya bisa nawar dan juga bisa ngepositioningkan dirinya mau nge-charge di atas itu juga feel free, silahkan. Yang pasti kalau misalnya advertiser yang in-house, in-house ya, maksudnya kerja untuk satu brand atau satu perusahaan gitu ya, rates-nya itu start from eh, 6 sampai 7 juta. Yang junior banget sih mungkin 6 juta ya gitu ya. Tapi setahu saya paling nggak di ya sekitar situ deh, 6 sampai 7 juta. Kalau misalnya yang udah cukup senior, senior dalam arti jam terbangnya tinggi, portofolionya banyak, ditambah nggak cuman bisa ngiklan di Meta Ads doang, bisa juga di Google Ads, bisa juga di TikTok Ads gitu ya, atau bahkan mungkin bisa juga di eh, Shopee, Shopee Ads gitu ya, pakai GMV Max, itu tuh rate-nya udah 12 sampai 13 sampai 15 juta per bulan gitu. Oke deh Mas Irfan, jadi menarik ya. Nanti nggak apa-apa ya Mas kalau teman-teman mungkin ada lagi approach calon klien, terus ternyata butuh ads dan butuh tanya-tanya Mas Irfan Boleh banget, boleh banget. ya terkait rate DM aja segala nanti. macam. Mm-mm. Karena kalau aku lihat nih Mas sebenarnya eh, ada agensi khusus untuk nge-ads gitu ya dan khusus untuk course. Itu tuh aku baru nemuin satu di Indonesia gitu. Apa tuh? Jadi namanya 7 Hub. Mungkin Mas Irfan Oh, tahu, tahu, pernah iya, dengar iya, iya, ya iya. kan? Nah, Haha. aku sejauh ini cuma nemuin 7 hub itu sih Mas Irfan. Jadi maksudnya kita masih istilahnya pasarnya itu banyak dan belum terlalu banyak kompetitor ya kalau mau dikerucutin teman-teman punya background course management plus Hmm. sebagai advertisernya kayak gitu. Ya, exactly, betul banget. Dan kalau misalnya 7 hub karena bentuknya udah perusahaan kan dia ya Mbak ya? Iya dan punya LMS mereka sekarang. Oke, bener-bener bener. Aku pernah ini nih kena kena iklan buat LMS-nya. Dan dia karena bentuknya perusahaan, biasanya dia nggak gitu fleksibel. Sedangkan kalau kita karena perorangan, kita bisa approach klien dan fleksibel aja gitu ya. Kayak misalnya klien bilang apa namanya, saya butuh
butuh orang yang bisa bikin konten, ya kita bilang bisa aja dulu. Terus abis itu kontennya perlu reach out lebih banyak orang, butuh diiklanin. Udah iyain aja dulu juga gitu loh. Kalau misalnya dia butuh konten iklannya kayaknya perlu di apa namanya di improve, bukan cuman pakai video tapi pakai AI. Udah iklan iyain aja dulu juga, kerjain aja dulu. Yang mana hal-hal seperti itu biasanya agak kurang fleksibel untuk dilakukan sama eh, apa namanya sama perusahaan. Dia pasti bakalan butuh. Oke, saya tanya approval atasan dulu ya. Lama, udah. Kita aja sikat udah dulu. Bilang iya aja dulu. Nanti kalau misalnya mumet, lempar ke grup. Kita keroyokin bareng-bareng proyeknya. Iya, Gitu. menarik, menarik. Nah, ini ada yang tanya nih Mas Irfan dari Kamarisa. Sama Risa ya, aku baca Iya. ya. Mm-mm. Kak Irfan, kalau lihat sales funnel di awal tadi, berarti kita harus punya 3 iklan ya. Lalu untuk yang tadi di report yang cost per miles, jika di atas 10.000 harus buat iklan baru yang sesuai target lagi. Oke, berarti buat lagi 3 iklan lagi ya Kak. Terakhir mau tanya untuk reporting biasanya Kak Irfan report per rentang waktu berapa kali? Oke, nice. Satu-satu dulu ya. Kalau misalnya sales funnel yang tadi, mana ada? Oh, ini. Harus punya 3 iklan. Nah, berapa banyaknya iklan itu tuh sebetulnya makin banyak makin bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya ads konten satu ini aja ketika dijalanin biasanya paling enggak ya butuh lebih dari satu. Idealnya berapa? Minimal 3. Bisa 6 lebih bagus lagi. Kayak walaupun kayak saya bilang di pertemuan kedua ya, bikin 6 iklan tuh ininya aja hero image-nya aja sama apa namanya sama headline-nya aja yang diganti-ganti gitu. Yang penting ada variasinya karena kita nggak tahu di iklan yang mana nih yang perform, yang audiens banyak nyangkut, banyak ngeliat dan banyak nyukain gitu. Terus kalau misalnya di bagian ini kan eh, beda nih. Orang yang udah pernah lihat iklan kita, udah pernah masuk ke landing page kita bahkan ya, tapi nggak ke check out. Berarti bahasanya harus dibedain nih sama yang ini. Kalau yang ini memperkenalkan soal, contohnya kita ambil contoh yang kelas herbal tadi gitu ya. Ini memperkenalkan tentang kelas herbalnya. Begitu pas lagi di sini, bahasanya harus lebih kepada menjelaskan fitur atau menjelaskan benefit yang didapat gitu. Dan kalau perlu, sebaiknya ditambahin juga sama scarcity. Kayak misalnya potongan harga dari 299.000 jadi cuman 98.000, tapi berlaku hanya sampai tanggal 25 November. Nah, harus dikasih scarcity nih di sini gitu. Nah, yang di sini beda lagi bahasanya. Harus lebih persuasif dan nanya one on one, kayak lebih kepada lu udah sampai ke check out page tapi masih belum bayar juga, ada masalah apa nih gitu loh. Kalau misalnya mau eh, ngobrol yuk sama customer service kita gitu ya. Bahasanya kayak gitu. Jadi kenapa dibikin kayak begini? Karena kebetulan ya saya orangnya visual banget. Ini ngasih gambaran jelas nih mappingnya, jalurnya. Kalau misalnya di sini ya berarti tadi tuh harus kenalin produk secara general, ini ngasih tahu fitur sama ngasih scarcity, ini ngasih apa namanya memupus keraguan lah intinya gitu. Ngobrol aja yuk sama customer service kita, langsung klik ke WhatsApp gitu. Jadi kalau misalnya dari 3, kalau kita bikin alur funnel yang kayak begini, butuh berapa banyak konten? Paling nggak 9 gitu. Ya kamari saya bikin 9 paling nggak. Terus soal yang cost per miles CPM tadi, kalau di atas 10.000 harus buat iklan baru lagi sesuai target lagi ya? Enggak. Kalau misalnya cost per miles itu kan masalahnya atau parameternya adalah eh, terkait target audience, orang yang ngelihat. Tepat apa enggak? Kalau misalnya mahal, berarti nggak tepat. Artinya kontennya tetap aja
tapi penargetannya yang diubah gitu. Misalnya kayak kelas herbal tadi, eh, CPM-nya mahal nih, karena pas lagi campaign pertama itu selama 3 hari pertama saya ngiklanin targetnya tuh anak-anak apa orang-orang usia 21 sampai eh, 30. Asumsi saya anak muda pasti kepengen sehat dong gitu ya. Datang dengan asumsi kayak gitu saya. Makanya ngiklanin di usia 21 sampai 30 doang aja. Tapi begitu dijalanin CPM-nya 30.000, 35.000 misalnya kayak gitu. Wah, tinggi banget nih. Kenapa ya? Ya udah, targetnya yang saya ganti jadi usia 25 sampai dengan 50 misalnya kayak gitu. Jalanin tuh iklannya. Ternyata CPM-nya jadi lebih murah, jadi cuman belasan ribu atau bahkan di bawah 10.000 gitu ya. Saya lihat tuh buka ininya nih, buka reportnya. Ya, enggak itu ya. Saya buka reportnya dan ternyata eh, yang banyak ngeliat adalah orang-orang dengan usia 50 tahun ke atas gitu ya. Nih, mana nih usia? Kok balik lagi? Gue yang lihat kan Rich ya. Yang banyak ngeliat ternyata usia hmm, 65 ke atas. Kok sorry 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 sorry. Clumsy sekali saya. Usia 65 ke atas yang ngelihat yang apa namanya impresinya banyak. Sorry, 55 sampai 64. Nah, yang usia em, berapa tadi saya bilang 21 sampai 30 ya. Nggak banyak-banyak banget gitu ya. Iya, tadi 21 sampai 30. Mm-mm. Ternyata nggak gitu banyak nih yang 18 sampai 24 ini cuma sekian banyak gitu ya nggak sebanyak yang 55 sampai 64 ya udah berarti eh, apa namanya asumsinya di iklan yang pertama di campaign yang pertama CPM-nya mahal karena targetnya nggak tepat gitu. Campaign sekali lagi ad setnya nggak usah diubah dulu, ubah penargetannya aja dulu. Nah, terus yang tadi apa tuh terakhir Kak? Tentang report. Oh iya, oke. Soal report biasanya per rentang waktu berapa kali utamanya adalah sebulan sekali. Cuman saya biasanya suka ngasih bonus berupa di tengah-tengah bulan itu saya kasih report bayangan. Dia gitu. Ibarat kata kalau mulai iklan dari tanggal 1 bulan depannya itu saya kasih report 1 bulan. Tapi di tengah-tengah itu saya kasih ini juga eh, report selama 2 minggu iklan berjalan ada ininya apa enggak, ada hasilnya apa enggak, begitu. Ya, baik, makasih. Sama-sama, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ada lagi teman-teman, dan ini udah materi terakhir. Mumpung Mas Irfannya ada di sini, mumpung Mas Irfan ada di sini, bisa ditanya kalau masih ada yang bingung. Kalau aku sebenarnya mau tanya sih Mas Irfan, yang kemarin Mas Irfan kasih lihat buat looks like audience atau custom audience, itu Hmm. aku coba loh Mas, aku coba, tapi ternyata nggak bisa diupload. Nah, iya audience, terus aku punya data, sorry klien aku punya data customernya, jadi udah paid gitu ya, udah Hmm. paid. Nah, tapi Hmm. memang nggak banyak sih Mas, angkanya di bawah 200 ya, di bawah 150, 140 sekian lah gitu. Hmm. Nah, aku nggak tahu apakah angka 140 itu sudah cukup ngasih tahu si Meta ini loh cari orang kayak gini gitu. Terus tapi pas aku mau upload itu ada kendala tuh Mas Irfan. Itu kenapa ya? Jadi aku cuman Tulisannya yang upload, itu, ah, ya itu customer tulisannya. list, bener. Ah, Terus aku next, ini terus udah pakai ini template yang disarankan sama mereka. yang kotak-kotak ini kan, Hmm.
Iya, udah juga. Hmm, oke. Ntar kan kalau misalnya kita masukin, sebetulnya ini nggak mesti semuanya ya. Kalau misalnya ada email address aja cukup. Kalau misalnya ada nomor handphone aja juga cukup gitu ya. Ini kalau misalnya yang kayak mobile advertiser, Facebook app user ID, terus yang kayak begini nih kayaknya nggak gitu apa namanya, orang nggak gitu familiar kan. Kita biasanya nggak ngumpulin data itu. Paling nggak yang email sama phone number nih. Kalau misalnya ada, eh, klik next aja bisa langsung Oke. gitu. Iya, berarti ya aku. Tapi emang ikutin template yang ada di situ kan Mas, kotak-kotak itu. Hmm, 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 Iya, hmm. sebenarnya udah ngikutin sih Mas, dan formatnya juga udah CSV ya. Cuman entah kenapa belum bisa gitu. Karena mumpung lagi ada datanya gitu kan, jadi pengen coba deh look like audience ini kayaknya menarik gitu kan. Karena punya data valid Oh, lah istilahnya. oke. Aku saya juga lagi nggak ada data yang bisa di ini lagi dijadiin contoh. Tapi iya, apa mau pakai datanya Mbak Ardin? Diklik di, itu bisa jadi formatnya yang nggak tepat mungkin, atau eh, kadang-kadang soalnya gini, dari kita ngasih data 1.000 gitu ya, contohnya aja 1.000, tapi ketika pas lagi dimasukin di sini kan dia akan meriksa satu-satu mana yang dirasa bisa buat dijadiin audiens, mana yang kayak dicocokin lah gitu loh, mana yang ini emang audiensnya Meta nih, yang ini nomornya atau emailnya nggak dipakai buat bikin akun Meta, ya dia akan nggak masukin. Yang dimasukin adalah yang ini doang aja, yang apa namanya, yang emang beneran sudah terbukti nomor handphone atau emailnya itu Hmm. dipakai buat Meta. Jadi dari 1.000 data yang kita masukin, bisa jadi yang terbukti dipakai sama Meta, tervalidasi gitu ya sama Meta, itu cuma 600 gitu. Itu bisa Oh iya bener-bener. itu. Nah, siapa tahu asumsi aku adalah dari 140-an atau 150 data yang Mbak Ardin masukin tadi itu bukan pengguna Meta tuh gitu. Iya sih. Aku pribadi soalnya kayak gitu kayak untuk pembelian aku nggak pakai email yang dipakai buat admin Oh. gitu kan. Oke oke. Hmm. Tapi nanti aku akan coba lagi sih. Aku baru coba sekali sebenarnya Mas Irfan. Terus aku baru lihat tadi kalau nggak salah ada template ya. Aku tuh cuma ngikutin kotak-kotak petunjuk tadi, tapi aku nggak download templatenya. Nah Ini itu dia. download aja templatenya. Download template nanti berupa Excel. Excel. Oke. CSV sih, CSV. Ya sama lah. Oh iya sama, iya. Hmm. Oke deh, nanti aku coba download itu. Kemarin nggak tahu kenapa kayaknya nggak kelihatan deh ada tulisan download itu, cuma ada contoh kotak-kotak itu aja. Hmm, hmm, hmm. Kan kalau kotak-kotak yang di sini nih. Yang Oke di deh. bawah sini maksudnya. Nanti juga bisa kok download file templates gitu. Oh, terus ini apa namanya, Mbak Hardin sama teman-teman juga, kira-kira berapa banyak? Mungkin suka suka ada timbul pertanyaan, berapa banyak data yang minimal bisa dipakai buat lookalike, atau bisa udah tervalidasi dan bisa di lookalike audience gitu ya. Paling nggak di 50 Oh gitu. 50 ya minimal ya. Ada yang bilang katanya sekarang udah nambah jadi 100. Jadi ya udah, kalau mau amannya paling nggak 100 deh gitu lah. Oke oke. Oh, aku tuh punya data, Mas. Jadi satu tadi yang customer udah 140-an. Ada Mm-mm. juga leads yang sudah sampai book a call tapi belum purchase gitu. Ah, yang kayak gitu tuh Ber- bisa tuh Berarti kan dimasukin. iya ya. Karena booking yang buat karena booking a call Hmm. itu kan pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang purchase gitu kan. Iya, itu Tapi bisa dibikin jadi custom audience yang kayak begini nih. eh Dianggap sebagai apa namanya? Apa? Potensial, potensial customer dong aja iya iya. gitu. Karena kalau booking a call tuh berarti orang udah mau take action gitu kan, kayak lebih mendekati gitu. Mm-mm, mm-mm. Cuman Oh bener bener kayak yang bener. apa namanya, minta diminta aja, minta dibujukin gitu buat, atau minta dideketin lagi aja gitu. Ya udah, bisa jadi pakai itu, pakai eh, diiklanin atau enggak di reminder gitu loh. Bisa jadi kan sebenarnya orang emang pengen, emang butuh, tapi masih nunda-nunda, atau waktunya nggak ini, nggak apa namanya,
waktunya nggak masih belum match yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kejar aja terus sih kalau kata aku mah. Iya benar-benar. Oke deh. Jadi mungkin bisa buat teman-teman juga nanti kalau ada klien gitu ya Mas, kalau kliennya punya data customer atau data leads bisa banget dipakai ya. Jadi karena kita kan Mm-mm. bikin lead magnet nih Mas Irfan gitu dan ternyata lead magnet itu nggak cuma bermanfaat buat email campaign aja atau email marketing gitu kan. Berarti Betul, bisa bermanfaat buat customer list di sini nih buat lookalike audience. betul, betul. Itu. Itu yang apa namanya sering juga dilupa sama apa namanya sama klien atau mungkin kliennya nggak tahu. Makanya kita yang kasih tahu tuh. Bapak, Ibu, Mas, Mbak atau siapapun yang jadi klien kita tanya aja udah pada punya pembeli dari course-nya belum, udah pernah punya audiens atau belum, datanya mana? Ini minta. Tuh, syukur-syukur dia udah punya apa namanya data ribuan tuh kayak eh, tempat kerjanya Mbak Sinta Nastiti sebelumnya tuh gitu. Enak banget tuh, udah punya banyak Iya, iya. gitu. Oke deh. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada yang mau bertanya, aku cuma mau remind dari Mas Irfan nih. Sebenarnya dari Mas Irfan itu ini bonus loh teman-teman buat dapat one on one gitu. Jadi manfaatin bonusnya buat one on one sama Mas Irfan. Dijalanin ads-nya. Sekali lagi kalau misalnya bingung mau nge-adsin apa, bisa servisnya teman-teman sendiri sebagai OCM gitu. Dashboardnya bisa banget jadi portfolio ya Mas Irfan gitu. Bisa lihat Insya gimana Allah. sih bisa sampai reach-nya gimana, impression-nya gimana, bahkan engagement-nya gimana gitu kan. Bahkan kalau misalnya ada yang sapa teman-teman dari iklan bisa lebih bagus lagi gitu. Mm-mm. Gitu deh. Jadi bikin minimal bikin 3 konten, bisa macem-macem, terserah teman-teman, bisa reels yang cuma 6 sampai 7 second itu juga nggak apa-apa, statik. Statik itu maksudnya flyer yang ya udah flyer aja gitu, nggak usah diapa-apain sama mungkin karusel gitu. Jadi biar dicoba mana yang works, mana yang enggak. Terus, nah aku jadi inget nih Mas Irfan, aku pernah ada case kayak ada iklan yang ada bukan iklan sih konten yang nggak sengaja dibuat gitu ya. Maksudnya kontennya biasa aja, nggak estetik banget gitu. Mm-mm. Ternyata itu yang viewersnya banyak gitu. Jadi Iya emang. kayak apakah semakin real orang jadi semakin tertarik buat lihat gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu terlalu apa ya, nggak usah terlalu perfeksionis. Effort. Kayak kontennya harus Iya. cantik banget gitu, harus gimana gitu, nggak harus gitu kan. Pakai yang ada di handphone itu bisa banget atau pakai free footage yang ada di Splash atau Unsplash itu bisa banget dipakai. Iya, betul. Oke, ini kayak ada yang tanya ya. Oh, ada nih dari Mas Mbak Dita. Sinta. Mangga Mas Irfan. eh oh, Mas Sinta juga, Kak Sinta juga nanya nih, Mas ini kita bisa nanya-nanya sampai kapan ya di grup? Sampai kapan ya Mbak Ardin ya? Sampai ya selama Hayat masih dikandung badan kali. Saya nggak janji selamanya ya, saya janjinya sampai saya masih selama saya masih hidup aja. Eh, Kemarin-kemarin juga yang batch 1, batch 2 masih ada yang suka tanya-tanya ke saya ngejapri. Ya insya Allah kalau sempet sih, insya Allah bakal saya balas. Kalau nanya di grup, enaknya sih nanya di grup ya. Jadi maksudnya yang teman-teman yang lain juga bisa catch up juga sama siapa tahu punya masalah yang sama gitu. Jadi tanya aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti saya sempet, insya Allah saya bakal langsung jawab kok. Terus Mbak Dita, Mas Irfan untuk akun fanpage itu harus langsung berupa iklan produk atau bisa kayak video-video edukasi dulu ya. Misalnya kayak video masak-masak atau resep. Dan terus nanti ke depannya buat promote produk lain atau mungkin yang lainnya. Oh ya, ya, oke. Saya masih belum ada gambaran, tapi sedang mencari ide untuk membuat isi konten di akun fanpage. Iklan produk sama dengan produk spesifik yang sudah kita tentukan. Maksudnya gimana tuh ya? Tapi gini, kalau misalnya untuk akun fanpage harus langsung berupa iklan produk atau bisa kayak video edukasi gitu. Ini maksudnya sama kayak ini ya, konten-konten di fanpage atau konten di Instagram ya. Eh, Jelasin dulu atau ngenalin dulu aja tentang produknya, tentang kelasnya, tentang materinya, tentang siapa yang ngajarnya, yang kayak gitu. Eh, Baru kalau misalnya yang mau diiklanin adalah konten-konten yang bentuknya soft selling dan hard selling. Jadi
Kalau misalnya konten di fanpage atau di Instagram akun itu sebaiknya yang bentuknya memperkenalkan. Kayak saya bilang tadi, sekali lagi memperkenalkan pematerinya, memperkenalkan apa ya materinya, terus juga fitur-fiturnya, apa yang dipelajarin dan lain sebagainya. Gitu. Sesekali sisipin eh, konten soft selling. Nah, konten soft selling itu yang nanti bisa kita iklanin. Terus yang soal iklan produk sama dengan produk spesifik yang sudah kita tentukan maksudnya gimana ya, Mbak Aldita ya? Mbak Dita kalau mau open mic juga boleh ya. Mungkin biar bisa lebih jelas nanti. Eh, Mas Irfan, Mbak Adit, maaf ini tuh saya sinyalnya susah. Jadi tadi apa namanya, lup-lup sinyalnya beberapa kali keluar dari Zoom. Oh ya, oke Ini oke. saya tuh yang maksud yang saya tanyakan itu kan kalau yang dari beberapa kali penjelasan Mas Irfan tuh emang udah kayak kelihatan ya produknya gitu. Misal kayak kemarin itu kalau nggak salah tuh ada yang kayak posternya yang cewek itu dia kayak kasih apa sih servisnya berupa course atau apa gitu. Nah, Ya, kalau misalkan kita lagi develop fanpage itu baiknya langsung ke apa ya apa yang harus kita jual atau edukasi dulu gitu. edukasi dulu. Betul, edukasi dulu. Berarti eh, harus ada edukasi, pasti kayak ada bridgingnya dulu kali ya. Ada edukasi Mm-mm. dulu tentang akun kita itu apa, terus apa yang mau kita jual, baru spesifik ke produk-produk yang akan kita tawarkan dan akan kita iklankan gitu ya. Betul, betul. Pastiin, Oh, iya pastiin sih bikin itu sih. bikin itunya dulu. Justru apa namanya sebelum iklan konten kayak gitunya dulu tuh, Mbak, dibikin. Biar apa? Iklan itu bikin orang ngelihat ke arah kita, kayak ngasih spotlight lah, bikin orang tuh ngelihat ke arah kita. Masalahnya kalau udah ngelihat ke arah kita, tapi kitanya tuh nggak punya apa-apa, habis ngelihat dibuang muka dia gitu lah. Makanya begitu pas lagi apa namanya kita dapat spotlight dari iklan, orang ngelihat ke arah kita, pastikan kita emang pantas buat dilihat. Dalam arti ya mungkin orang bisa dari sekali ngelihat kita tuh udah tahu kalau kita expertise-nya apa, punya produk atau punya kelas berupa apa, eh, yang bisa dipelajarin di mana dan lain sebagainya. Gitu. Hmm. Ya. Terus kalau misalnya Paling pertanyaan satu lanjutan ya, lagi. habis itu kan suka ada pertanyaan lanjutan berupa berapa banyak konten yang perlu dibikin gitu ya. Kalau saya biasanya paling enggak Hmm. bikin 12 sampai 15 konten dulu baru habis itu ngiklan. Hmm. Sama mungkin satu lagi Mas Irfan. Monggo, monggo, monggo. Untuk tugas ini nanti, hmm, untuk tugas kita yang bikin fanpage ini biar kita nggak terlalu banyak overthinking, kira-kira ada nggak sih kayak tips memberi apa ya, membreakdown pemikiran kita dulu gitu biar nggak terlalu berpikir kemana-mana tapi hal kecil dulu tapi langsung kita eksekusi gitu karena dari kemarin saya juga masih belum menemukan ide sih ini kalau mau bikin akun fanpage bikin yang mana dulu ya dari mana dulu ya gitu sih. Oke. Yang pertama kalau ditanya mulai dari mana, mulai dari bismillah. Terus habis itu tentuin dulu produk yang mau dijual apa. Kalau misalnya produk atau kelas yang mau dijual itu udah ketahuan apa, kita bisa breakdown tuh. Apa namanya? Satu, siapa yang butuh buat ngeliat materi ini. Kedua, materinya berupa apa aja. Ketiga, apa namanya? eh, manfaatnya kalau mempelajari materi ini apa dan seterusnya. Nah, dari tiga itu aja bisa masih bisa di breakdown lagi tuh. Nah, bikin aja dulu satu-satu yang kayak gitu. eh, Targetin dalam apa namanya beberapa hari gitu ya. Kalau saya sih biasanya menargetkan paling enggak bikin konten full 12 konten saya pernah kerjain dalam 2 hari gitu. Habis itu saya ini saya posting schedule post.
gitu. Sehari dua, sehari dua, sehari dua. Jadi dalam seminggu 12 konten itu tuh habis tuh ke posting. Habis itu minggu depannya saya ngiklan. Berarti Kebayang memang nggak harus bertahap dulu ya Mas ya. Minimal kita tahu dulu apa yang mau kita, apa namanya, apa yang mau kita iklanin? konten kita mau kemana dulu gitu. Oh iya betul. Hmm, Gitu. oke oke Tap- oke. Terima Tapi kasih itu Mas Roy. kayak ini, Mbak Rita, kayak Hmm, narik garis mundur gitu loh. Goalsnya kan, goalsnya kan adalah kita dapat orang yang mau beli kelas online kita gitu kan, materi kita ya kan. Nah, habis itu tarik mundur buat sampai orang ada yang mau beli itu butuh apa sih? Gitu. Pertama butuh dikenal. Kedua butuh orang mempertimbangkan buat kayaknya gue percaya deh sama dia buat belajar sama dia. Ketiga, bikin orang tuh mau eh, beli gitu. Nah, itu kan sebetulnya tahapan funnel nih, gitu. Bikin orang kenal dulu, habis itu eh, apa namanya ngerasa kalau mempertimbangkan kalau misalnya kita tuh kayaknya bisa dipercaya nih, kayaknya materinya bagus, kayaknya jago nih orang nih gitu ya. Baru habis itu dia beli. Baru habis itu loyalty ini bentuknya adalah dia ngerekomendasiin kita, dia beli kelas kita yang lain, atau dia ngebelain kita waktu kita lagi eh, ada yang meragukan gitu-gitu deh. Gimana, Kak Dita? Kebayang nggak? oke Mas Iwan, kebayang-kebayang. Kayaknya saya terlalu pikirannya kemana-mana deh. Kayaknya nanti harus saya spesifikin lagi deh. Siap, fokus ke satu-satu. Oke, Maksudnya dibikin dibikin tahapannya, fokus kerjain itu aja dulu. Sebelum sebelum itu selesai, yang lain jangan dibuka dulu, jangan dipikirin dulu. oke, oke. Gitu. Siap-siap. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama. Ya. Kak Sinta tuh nanya, katanya sekarang schedule post nggak bisa dimasukin lagu. Iya, nggak bisa. Schedule post yang di ini ya, yang di Meta Business Suite yang nggak bisa dimasukin lagu. Jadi kadang-kadang saya udah saya posting, udah saya schedule post, begitu udah lewat jamnya, kebetulan saya lagi senggang, saya edit tuh, masukin lagu, saya tambahin lagu, Oke. gitu. Kalau ingat aja sih tapi ya, kalau enggak ya udah. Gimana Mbak Yardin? Dan aku malah aku ada klien yang maunya di post itu dari handphone Mas Irfan. Jadi aku mau nggak mau harus kerjanya lewat handphone gitu. Jadi kalau lewat handphone bukan meta sih. Jadi tetap masih bisa dimasukin lagu. Apa tuh? Enggak maksud aku nge-scheduling langsung dari Instagram di handphone di mobile aja. Oh ya, Karena kayak ya. dari klien mintanya langsung langsung ya diuploadnya dari handphone jangan dari meta karena katanya ya Mas algoritmanya itu bisa beda gitu karena Hmm. nah aku juga nggak tahu sih karena ya udah aku oke-oke aja gitu kan. Sama Hmm. aku mau nyambung Mbak Dita sih Mas Irfan. Jadi kalau misalnya buat stok konten di fanpage itu tuh kan kita bisa integrasi ya Mas Irfan betul nggak sama Instagram. Jadi kalau Bisa. teman-teman udah bikin akun Instagram, terus udah diintegrate, semua akunnya udah disambung kayak PR Hmm. tugas hari pertama itu sesi pertama, itu kalau teman-teman ngepost bisa langsung ke post juga di fanpage-nya teman-teman gitu. Dan Bet- sebelum Meta Ads ini buat Mas Irfan ini aja informasi sedikit gitu. Jadi kita udah ngerjain klien klien acquisition Mas Irfan. Salah satunya adalah Ah. benerin profile, terus juga bikin konten gitu kan. Nah, terus lagi ngejalanin 20 day challenge nih teman-teman. Jadi kayak hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Jadi kalau teman-teman udah mulai bikin konten, udah mulai ngerapihin bio, tinggal di copy paste aja sebenarnya. Bio yang ada di Instagram bisa dipakai buat di Facebook fanpage. Konten yang di Instagram kalau belum diintegrasi, tinggal di mirroring aja kontennya gitu. Jadi jangan terlalu overthinking gitu ya kontennya harus kayak gimana. Disamain aja dulu semua, yang penting semuanya ada isinya gitu kan. Tinggal nanti teman-teman tahu nyamannya pakai apa nih. Aku nyamannya misalnya aku organik aja deh di Instagram misalnya, atau aku lebih suka pakai ads nih gitu. Atau aku tetap maunya di LinkedIn aja deh gitu. Jadi yang penting
stok kontennya ada dan kita bisa sebar itu di semua platform gitu deh kalau dari aku. Betul, betul, betul. Oh iya, betul. Disambungin dulu tuh Instagram sama apa namanya Facebook fanpage-nya. Jadinya sekali kerja, walaupun kayak Mardin ya ngeposting di Instagram, di schedule post di Instagram, tetap posting juga kan di ini di fanpage. Iya, karena di Instagram itu kan ada pilihan mau tersambung Tampilin di enggak mana ke lagi? Facebook gitu. Iya, Heeh. tinggal kayak toggle-nya kita mau aktifin atau enggak gitu. Betul. Ya teman-teman, semangat ya. 20 day challenge-nya ngerjain apa aja, Mardin? 20 day challenge-nya adalah jadi di client acquisition itu kan kita belajar kayak rapihin bio sama headline di LinkedIn gitu Mas. Terus jadi dua-duanya ini bisa diimplementasikan sama teman-teman. Jadi kayak satu hari rapihin bio, ya terus yang kedua rapihin about section di LinkedIn, yang ketiga bikin konten, tapi belum ngepost nih Mas Ivan, masih bikin Oke. kontennya. Hari keempat baru ngepost. Hari kelima reach out karena memang apa ya untuk dapat klien itu kan perlu konsisten gitu kan. Mhm. Yang penting kita ngeluangin waktu 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam gitu dan harus yakin gitu kan dari kekonsistenan ini bisa dapat klien gitu sih. Itu aja sih Mas. Siap, siap. Jadi Pasti. diulang kalau udah bikin konten, Heeh. besoknya diulang nge-reach out, besoknya bikin konten lagi, besoknya nge-reach out kayak gitu. Siap, siap. Betul. Itu itu apa namanya? Saya mengamini juga kok yang Bardin bilang tadi, teman-teman, soal kalau misalnya itu udah dikerjain, ikhtiarnya udah dikerjain, dapat klien mah Bismillah, Insya Allah nicaya ya gitu ya. Walaupun tetap apa namanya prerogatifnya Allah juga itu mah rezeki. Cuman paling enggak bentuk ikhtiarnya tuh udah dijalanin gitu loh. At least kalau misalnya pengalaman dari saya sendiri, ini kaitannya bukan sama klien sih, tapi sama apa namanya aktivitas saya ngajar secara offline. Beberapa waktu belakangan tuh saya lumayan sering diundang, dapat undangan buat ngajar workshop offline gitu ya. Itu tuh karena dulunya ada yang apa namanya dari Tempo, majalah Tempo ya. Majalah Tempo itu tuh punya ini, punya apa namanya unit bisnis yang kerjaannya adalah bikin workshop, bikin pelatihan. Nah, kebetulan suatu waktu di tahun lalu, tahun 2024, mereka tuh ada permintaan buat bikin workshop digital marketing. Dan mereka nge-reach out saya karena saya punya 21 hari eh, apa namanya? Punya challenge 21 hari bikin konten gitu. Di hari kesekian belasnya mereka ngelihat konten-konten saya yang saya kasih hashtag digital marketing 101 gitu ya. Dan ngerasa kalau dan mereka waktu itu mikir kalau kayaknya expert nih orang gitu. Di reach out lah saya dan berlanjut sampai sekarang. Saat ini pun saya lagi ada di Pekanbaru karena habis ngisi workshop bareng sama mereka di tengah kebun sawit buat PTPN gitu. Dan itu tuh bermula dari konsisten ngeposting aja tentang digital marketing gitu. Mantap, mantap Mas Irfan. Jadi pemateri kita juga pemateri Tempo nih ya. Iya lagi, iya sih. Heeh. Sebut sebut nama nggak apa-apa ya Mas. Sebut Nggak nama nggak apa-apa deh. apa-apa. Oh, soalnya saya juga kemarin udah dapat izin. Saya bilang, saya boleh nggak sih nyantumin apa namanya sebagai pembicara Tempo di CV saya gitu loh. Mereka malah balik tanya, loh selama ini emang nggak dicantumin mas? Mas kalau misalnya mau punya sertifikat dari kita juga boleh loh. Kenapa nggak minta mas dari kemarin? Oke deh, sip. Oke, oke. Oh iya sama ini Mas Irfan, ini kan hari terakhir nih tugasnya teman-teman itu harusnya udah nge-running ads nih. Nah, Iya deh. nge-running ads itu minimal budgetnya berapa Mas Irfan? Buat teman-teman uji Oke. coba nih. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ada spending lagi dan semoga nggak banyak nih dari Mas Irfan berapa Mas? Paling paling enggak sih apa namanya 30.000 atau 33.000 selama 3 hari. Jadinya spending budgetnya di 100 ribuan aja dulu gitu. 100.000 ya. Oke. Hmm, 30.000 3 hari atau 33.000 ya teman-teman.
Mm-mm. bisa pakai GoPay yang termudah gitu ya Mas. Sekarang Iya betul. bisa pakai GoPay dan lebih ramah lah. Nggak cuma pakai debit atau kredit card. Betul. Banyak metode pembayaran sekarang. Iya, aku kayaknya dulu sempet waktu aku nggak ngejalanin ads-nya, tapi aku bantu bikinin kreatifnya segala macem gitu, dan itu masih masa-masanya cuma bisa pakai kredit card. Oh, kalau misalnya di lokalnya itu pakai Permata Bank, bayarnya di Doku, pakai payment gateway Doku Oke. Jadi juga tuh masih ada. aman lah ya. Sekarang udah banyak pilihannya Karena teman-teman. udah Jadi banyak. bisa banget gitu ya. Nah, tapi kalau ada kendala pembayaran, karena biasanya ada juga yang kendala pembayaran gitu kan, kita masih ada Mas Irfan gitu. Sampai tanggal 30 November nih teman-teman bisa booking 101. Nanti kalau ada yang mau booking 101 bisa chat aku atau Mbak Hani. Tapi jangan lupa share screenshotnya tugas-tugasnya gitu. Biar aku bisa, Mas Irfan, oke nih, gitu. Udah sesuai, udah ngejalanin ads. Iya, iya, oke. Kayak biasa aja ya, Mbak Ardin, kayak waktu itu aku kasih ada link ini kan, Calendly. Iya, oke. Nanti tinggal tinggal teman-teman di-share aja linknya biar ngisi jadwalnya kapan. Mm-mm, siap. Oke. Oke deh, ini karena sudah jam 9, mungkin Mas Irfan juga mau istirahat, teman-teman yang lain juga mau istirahat. Feel free kalau masih ada yang mau ditanya, karena masih ada waktu 10 hari buat teman-teman implementasiin tugas sesi 1, sesi 2 sampai sesi terakhir ini. Pokoknya intinya sampai ngerunning ads deh. Kalau udah ngerunning ads berarti udah bisa nih sesi 1, sesi 2. Bener gak Mas Irfan? Iya, Yang penting, bener. iya, yang penting udah running ads. Karena nanti pas teman-teman udah masukin ads juga ada proses approval kan dari Meta Ads gitu. Biar biar aman, dan itu biasanya cepet sih, ya Mas Irfan, proses Meta Ads itu. Eh, tergantung ininya, tergantung target audiens sama Oh, oh kontennya. tergantung ya. Nah, kalau misalnya kontennya aman-aman aja gitu ya, jualan produk yang menurut menurut Meta itu cukup aman, cepet. Tapi kalau Mm-mm. misalnya yang nggak aman, kayak misalnya jual herbal, madu, terus apa obat kuat, apa segala macam gitu tuh udah reviewnya lama, pun kalau misalnya selesai di review bisa juga ketolak Oh gitu. gitu. Jadi, oh oke oke. Aku kayak pernah ketolak karena ada kata-kata insurance deh, Mas. Tapi sebenarnya Ah insurance itu iya, bukan asuransi, tapi kayak kayak analogi aja gitu. Tapi ternyata sempat kerijek. Cuma nggak tahu apa lagi sih yang kerijek-kerijek gitu. iya. Itu kalau yang kayak gitu otomatis ke reject karena pakai kata-kata tertentu. Yang nge-reject itu bot biasanya, bukan orang. Oke oke. Hmm, Slot gitu kali ya, Mas juga ya. kayaknya gitu deh. Oke oke. Jadi makanya dicoba aja gitu ya teman-teman. Nanti biasanya dikasih tahu sama Meta Ads-nya kenapa terlarang. Hmm, Dan hmm. good luck buat semuanya. Semoga semuanya bisa dapat one on one sama Mas Irfan, bisa dapat pencerahan lagi karena bisa one on one sama Mas Irfan. Dan terima kasih nih Mas Irfan udah sesi terakhir sama Mas Irfan. Semoga ilmunya teman-teman bisa meresap dan bisa berubah menjadi service barunya teman-teman dan bisa langsung diimplementasikan pastinya. Amin, amin, amin. Sukses dan semangat terus ya teman-teman. Amin, amin. Iya, sukses terus Mas Irfan, teman-teman semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Kak Irfan, Kak Ardin. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, mangga Mas.